Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Nelly Agustina, Tiana, Prayuda, dan saya Yusuf Nur Prayogi. kami akan menjelaskan tentang materi hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang disebut dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum meninjau tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan, ketertiban, atau ketentuan yang ditulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. 1. Leon Dubois merupakan ahli hukum asal Prancis. Menurutnya, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. 2. Ernest Utrecht. Menurut hukum dari Belanda, ini hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa pemerintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. 3. Prof. Mr. Em. Myers mengartikan hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Perwujudan hukum tercermin pada tingkah laku manusia dan masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 4. DRSCST Kansil mengatakan bahwa hukum bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Hal ini dimaksudkan memelihara keamanan dalam masyarakat. 5. Soereso berpendapat pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah pemerintah melarang serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum dan mengingat bagi siapapun yang melanggar. 6. JCT Simorangkir hukum M merupakan peraturan yang bersifat memanusiakan dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dengan masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Hukum melalui konsekuensi bagi siapa saja yang melanggar. Tujuan norma hukum berikut adalah keberadaan norma hukum dalam suatu pemerintahan atau negara. 1. Sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan. 2. Dapat memberikan keteraturan dalam stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil adalah cita-cita seluruh warga negara. Untuk itu, salah satu tujuan norma hukum sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga masyarakat. 3. Norma sebagai batasan seperti larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak melakukan aktivitas sehari-hari. Terkadang kita lupa akan batasan, terlepas lagi ketika tidak ada norma hukum. 4. Menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Memiliki tata aturan masing-masing sehingga ketika kita berada dalam lingkungan tertentu harus beradaptasi
dengan norma-norma yang berlaku. Ciri-ciri norma hukum. 1. Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupan yang itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. 2. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memperlakukan kebebasan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atas hukum resmi. 3. Aturan dalam norma hukum sifatnya harus dipatuhi, di mana artinya norma tersebut mengikat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu. 4. Bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati, maka akan mendapatkan hukuman untuk itu. Norma hukum juga dapat menjadi acuan sanksi untuk yang melanggarnya. Norma hukum terdapat dua jenis norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Norma tersebut memiliki kedudukan untuk menegakkan aturan di masyarakat. Hukum tertulis dibuat dalam lembaran yang sah dan dilakukan oleh negara, sedangkan hukum tak tertulis banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. 1. Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tulisan seperti undang-undang. Peraturan pemerintah merupakan aturan hukum tertulis di mana aturan tersebut dibuat oleh lembaga negara, sehingga lembaran hukum tertulis kekuatan untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Buku ini berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga di suatu negara. 2. Hukum pidana. Hukum perdata bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan masih melindungi setiap warga negara. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindakan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di dalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana secara materi yang berlaku di negara Indonesia. Di Indonesia, hukum pidana yang berlaku dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum yang tertulis yang dapat kamu pelajari pada buku. 3. Hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang atau individu di lingkungan, kelompok sosial, atau masyarakat. Perbedaan dengan hukum pidana adalah gangguan kerugiannya. Biasanya hukum perdata persoalan lain yang tidak merugikan banyak pihak atau masyarakat luas. Pelanggaran hukum tidak akan dikenakan sanksi pidana, tetapi sesuai dengan aturan yang ada pada kitab hukum perdata. 4. Hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum tertulis. Sifatnya berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Akan tetapi hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan. Hukum-hukum tidak tertulis ini memiliki ketentuan sanksi yang dapat diberlakukan kepada orang-orang yang melanggar norma. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman sosial kurang Anda atau yang lebih berat dikeluarkan dari suku adatnya. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial,
dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap nama atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma berlaku di masyarakat. 1. Agama. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya yaitu tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Kedua, kesusilaan. Contohnya, berperilaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya yaitu tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, kesopanan. Contohnya, menghargai orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya yaitu tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat, hukum. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya yaitu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana, mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukum yang mencakup hukum pokok, yang terdiri atas hukum mati, hukum penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun, dan sekurang-kurangnya hanya 1 tahun. B. Hukum tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan pembuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan mengembuskan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis yang dirasakan dalam batin kita sendiri. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.